Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wa ta'lim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة وعلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Melanjutkan dari kisah sebelumnya, hubungan beliau Al-Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib dengan para pemimpin khalifah yang ada di zamannya. Setelah dijelaskan kemarin bagaimana beliau menghindar dari semua hal yang ada di saat itu, dari keinginan revolusi, pembangkangan dan semisalnya kepada para pejabat, lebih memilih fokus untuk ilmu, ibadah, zuhud, dan tidak mau memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Bahkan tidak memiliki rasa dendam terhadap orang-orang yang pernah menzaliminya, khususnya dengan pembantaian ayahnya sendiri Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Disebutkan pula di dalam At-Tabaqatul Kubra, diriwayatkan dari Muhammad Al-Baqir, putra Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah ditanya, Imam Muhammad Al-Baqir ini ditanya tentang kejadian Yaumul Hurrah. Yaumul Hurrah itu saat orang-orang Madinah ingin meruntuhkan kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Ingin meruntuhkan kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Kalau nggak salah tahun kejadiannya 63 Hijriah. Pertanyaannya, apakah ada di antara keluarganya Ali bin Husain yang ikut dalam kelompoknya orang-orang Madinah yang ingin meruntuhkan kekuasaan Yazid bin Muawiyah? Katanya Imam Muhammad Al-Baqir, ma kharaja fiha ahad. Tidak ada satupun dari keluarga Ali bin Husain yang ikut dalam keinginan meruntuhkan kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Sama sekali nggak ada. Memang penyebab utama untuk revolusi itu adalah kejadian di Karbala. Jadi kejadian di Karbala itu pemicu utama orang-orang Madinah ingin meruntuhkan Yazid. Dari awal memang orang Madinah tidak menyetujui kepemimpinan Yazid bin Muawiyah dari awal. Mereka menginginkan Imam Husain yang menjadi khalifah, sehingga mereka menolak untuk membaiat. Apalagi mendengar cerita tentang yang terjadi di Karbala, mereka lebih marah, lebih ingin menghancurkan kekuasaan Yazid. Sampai kelompok Bani Umayyah yang mereka menjadi pemimpin di kota Madinah diusir. Seperti kemarin disebutkan Marwan bin Hakam, kemudian Utsman bin Muhammad. Mereka kelompok Umayyah dari keturunan Quraisy. Karena terjadinya
Karbala itu mereka marah, orang-orang Umayyah ini diusir semua dari kota Madinah. Bentrok antara muslimin dari kelompoknya Ahlul Madinah dan mereka yang ikut di bawah komandonya Yazid bin Muawiyah. Sehingga dikirim Muslim bin Uqbah oleh Yazid untuk membantai orang-orang Madinah. Nah, membantai orang-orang Madinah, dihilangkan keinginan revolusi itu dengan kejam. Lah, setelah berjalan beberapa tahun, Imam Muhammad Al-Baqir ini ditanya, apakah saat kejadian itu ada dari keluarganya Ali bin Husain yang ikut? Kemarin disebutkan Ali bin Husain, kemudian Muhammad bin Hanafiyah, serta Bani Hashim secara keseluruhan tidak ada yang ikut. Lah beliau menegaskan kembali, ma kharaja fiha ahad. Tidak ada satu pun orang yang keluar dari keluarganya Ali bin Husain untuk ikut revolusi itu. Enggak ada yang keluar. Lazimu buyutahum. Mereka melazimi rumahnya mereka masing-masing. Berada di rumah, enggak keluar rumah. Nah, bukan takut ya. Bukan takut. Ketika Musrif di antara orang-orang yang perintah oleh Yazid bin Muawiyah untuk datang ke Madinah untuk menghancurkan orang-orang yang ingin merevolusi, setelah membunuh beberapa orang saat itu bertanya, kok gak ketok Ali bin Husain ini, mana dia? Kenapa kok aku gak kelihatan dia? Padahal kan logikanya pikirannya Yazid bin Muawiyah atau orang-orangnya ini yang memicu untuk terjadi ini paling Ali bin Husain. Kenapa? Kejadiannya setelah Karbala. Akhirnya sampai kabar kepada Ali bin Husain bahwa beliau dicari oleh Musrif ini. Akhirnya didatangi rumahnya, atau Musrif itu didatangi oleh Imam Ali bin Husain bersama Abdullah dan Hasan. Abdullah dan Hasan ini putranya Ali bin Hanafiyah, saudaranya Muhammad bin Al-Hanafiyah. Anaknya bernama Abdullah dan Hasan. Lah, ketika Musrif ini melihat Ali bin Husain disambut. Ya, disambut. Ahlan wa sahlan wa marhaban, biasa. Mereka menyambut dengan kata-kata seperti itu. Kemudian dia mengatakan, inna amiral mu'minin awsani bika khaira. Amirul Mukminin Yazid bin Muawiyah ini mewasiatkan aku untuk berbuat baik kepada kamu. Ya, padahal kalau misalkan Imam Ali Zainal Abidin saat itu ikut andil dalam rombongan orang-orang yang revolusi, ya dipateni. Ausani bika khaira ya. Apa abang lambe? Dijawab dengan santai oleh beliau. Wa sallallahu amirul mukminin. Ya, mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Amirul Mukminin diijabahi oleh Allah. Nggak ngamuk-ngamuk, nggak mesu-mesu. Tsumma rahiba bi ibni Ali. Kemudian disambut itu anaknya Ali bin Hanafiyah. Ali bin Hanafiyah, anaknya Abdullah bin Hasan tadi disambut, kemudian mereka pergi. Ditinggal sudah. Musrif ini ditinggal. Datang Marwan bin Hakam. Setelah Muawiyah bin Yazid runtuh, bukan Yazid bin Muawiyah, enggak runtuh Yazid bin Muawiyah sampai Muawiyah bin Yazid. Anaknya Yazid yang jadi pemimpin. Runtuh Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam yang dulu lari sembunyi meninggalkan istri dan anaknya, dititipkan kepada Ali Zainal Abidin, datang kepada Imam Ali Zainal Abidin. Nah, kita ketahui sebelumnya karena jasa yang diberikan Imam Ali Zainal Abidin kepada Marwan bin Hakam ini sangat besar,
merasa berterima kasih ditawari oleh Marwan bin Hakam untuk menikah. Yo, kawan nawari aku, nawari Imam Ali Zainal Abidin. Tawari untuk menikah. Tujuannya agar keturunannya banyak. Ya, karena sudah nggak ada lagi keturunan Imam Husain kecuali beliau. Tinggal satu, anaknya Imam Husain. Kalau anaknya Imam Hasan masih ada beberapa. Kalau anaknya Imam Husain tinggal satu tok. Lah harapannya Marwan bin Hakam ini bisa punya keturunan banyak. Jadi ditawari untuk menikah. Katanya Imam Ali bin Husain, aku nggak punya harta, nggak punya apa-apa, ya, miskin. Datang dari Madinah ke mana? Ke Kufah, dibantai dengan hal yang seperti itu. Kembali ke Madinah nggak punya apa-apa. Setelah beralasan seperti itu oleh Marwan, diutangi, wis tak utangi ya. Diutangi 100.000, ya nggak tahu 100.000 dirham atau dinar saat itu. Akhirnya menikah, ya menikah. Tapi Marwan bin Hakam berwasiat kepada anak-anaknya, jangan diambil kalau dia bayar utang, jangan diterima kalau bayar utang. Ya, ngutangi ngomongi tapi niatnya memberi. Ini kesunahan yang lebih afdal daripada kewajiban. Wajibnya bayar utang tapi dibebaskan hutangnya. Wasiat artinya itu memang di dalam akadnya awal adalah menghutangi tapi dibebaskan hutangnya. Aku kepingin deh wong sing ngutangi kok ngene iki. Iya. Enak. Sampai pada masa anaknya Marwan bin Hakam menjadi khalifah, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini orang yang ahli ibadah, orang yang zuhud dan mengerti ilmu fikih, ahli dalam ilmu fikih. Nah, karena beliau ahli ibadah, zuhud, nggak cinta dunia, walaupun jadi khalifah, mengetahui mana orang yang harus dimuliakan, mana orang yang harus direndahkan. Ya. Melihat Imam Ali Zainal Abidin dimuliakan, apalagi melihat dari sejarah ayahnya, jasa yang diberikan oleh Imam Ali Zainal Abidin kepada ayahnya. Lah beliau mewasiatkan kepada Bani Hashim, mewasiatkan kepada Bani Hashim dan berterima kasih atas jasa mereka. Jadi memberikan kebaikan-kebaikan Abdul Malik bin Marwan ini kepada Bani Hashim secara menyeluruh atas apa yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin kepada ayahnya dan keluarga ayahnya. Rasa berterima kasihnya dibalas. Jadi orang-orang itu diwasiati, ingat Bani Hashim, ingat keturunan Bani Hashim, berikan mereka kebaikan. Itu wasiat yang selalu beliau sampaikan. Dan Abdul Malik bin Marwan tadi mengirimkan dengan satu karung berisi dirham-dirham dan pakaian-pakaian. Harus saking akeh. Dan minta kepada Bani Hashim, khususnya kepada Imam Ali Zainal Abidin, selalu mendoakan kebaikan untuknya. Ya, dikasih hadiah, karung, duit, dan minta doakan terus saya. Jangan sampai melupakan saya dari doa Anda. Sampai turun kepada anaknya Abdul Malik yang bernama Walid bin Abdul Malik. Ketika Walid bin Abdul Malik menjabat jadi khalifah, Hisham bin Ismail yang saat itu menjadi pemimpin di kota Madinah diturunkan oleh beliau menunjuk Umar bin Abdul Aziz. Ini yang dikenal Al-Khalifatul Rashid, ya, khalifah yang
jujur, yang amanah, 2 tahun menjabat jadi khalifah, tapi nggak pernah satu kali pun janabat. Ada riwayat janabat hanya sekali atau 2 kali. Padahal punya istri. Ya. Bayangno wis 2 tahun iki. Ya. Sak wulan ae wis ngelu gak karu-karuan. Ya, Mas Hanifah saya wis bingung, ya. Kecuali lek bojone akeh. Ini 2 tahun nggak pernah janabat. Ada riwayat hanya janabat sekali. Bahkan diriwayatkan saat beliau menjadi khalifah itu kambing dengan serigala jejer bareng. Akur. Kayak misanan ngono. Akur. Padahal kambing ini kan makanannya serigala, ini bareng. Yang aneh saat itu pernah terjadi ketika bareng akur, tiba-tiba si serigala memangsa kambing. Orang yang melihat itu langsung ngomong, oh ini Umar bin Abdul Aziz meninggal ini. Umar bin Abdul Aziz meninggal. Nggak lama dapat kabar meninggal. Oh, meninggal dok langsung ke akur mana misalnya. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada beliau ini. Amanah, jujur. Ya kalau presidennya jujur insya Allah ngono rakyatnya aman kabeh. Insya Allah masih tukune dibuka blak gak ono maling gak ono insya Allah. Nah, tapi saat itu Umar bin Abdul Aziz disuruh memimpin di kota Madinah saja. Belum menjadi khalifah, tapi menjadi pemimpin di kota Madinah. Dan diperintahkan untuk menghadapkan Hisham bin Ismail ini di hadapan manusia. Hisham khawatir. Ini kalau sampai ada Ali Zainal Abidin datang akan dibongkar keburukan-keburukanku. Akhirnya Walid bin Abdul Malik ini memerintahkan Imam Ali Zainal Abidin secara khusus untuk menyebutkan keburukan-keburukannya Hisham. Ya. Disuruh menyebutkan keburukan-keburukannya Hisham bin Ismail. Ketika lewat Imam Ali Zainal Abidin di hadapan Hisham sudah di hadapan manusia banyak, satu kata pun menjelekkan Hisham bin Ismail nggak keluar. Padahal Hisham bin Ismail ini di antara kelompoknya Yazid bin Muawiyah. Tapi satu kata pun tidak ada yang keluar dari mulutnya Imam Ali Zainal Abidin untuk mencela, mencaci, padahal tahu. Ya, padahal tahu. Karena itu tidak diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaknat atau menghina atau mencela seseorang pun. Bahkan ketika saat itu dia adalah orang kafir. Bahkan saat dia itu dalam keadaan harbi, memusuhi. Kenapa? Kita nggak tahu. Akhir umurnya itu ditutup dengan apa? Ya kalau nggak dia calon penghuni surga, walaupun saat ini dia adalah harbi. Karena itu Rasulullah mengatakan, ma bu'itsu sabbaban wala la'anan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak wa innama bu'itsu muallima. Aku ini tidak diutus oleh Allah mencela, melaknat, enggak. Aku diutus oleh Allah ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dalam riwayat, aku diutus oleh Allah untuk mengajarkan kebaikan. Ya, bukan mencela, bukan mencaci. Nah itu ini yang didapatkan oleh Imam Ali Zainal Abidin dari ayah ke ayah sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pendidikan yang sempurna. Nah, sehingga nggak keluar dari mulutnya illa khairah, kecuali kebaikan. Wallahu a'lam.